Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB, Kang Mas. Waduh, si IWB harus mengaturkan terima kasih matur nuwun buat sampean semuanya yang sudah mendukung channel ini, Kang Mas. Gila, IWB nggak nyangka ternyata respon sampean semuanya tentang kita membahas MotoGP luar biasa. IWB nggak nyangka dan IWB haturkan matur nuwun. Sebenarnya Cak juga banyak sekali komen-komen sampean yang mendoakan semoga saja Cak IWB bisa ditarik ke ke TV7 ke MotoGP Trans 7. Matur nuwun sampai doanya. Tapi yang jelas Kang Mas, kalau mengenai itu ya alhamdulillah IWB sudah pernah lah Cak ya. Jadi kalau sampean mungkin nggak tahu dengan benaran sampean IWB ingin informasi sampean semuanya pernah lah IWB sudah menjadi komentator MotoGP di tahun 2015. Tapi ya lebih baik seperti ini ya, lebih enak seperti ini, lebih bebas Kang Mas. Jadi kita lebih lebih ngablak bisa ya. Kita kalau namanya di depan TV itu kan ada rambu-rambu yang harus kita ikutin. Jadi kalau sampai langsung di YouTube ini kan enak. Kita bisa ngomong apa adanya, semuanya kita keluarin. Jadi pakai bahasa Jawa pun katanya kentir jarang juga bisa. Jadi ngono Kang Mas. Sampean banyak sekali komen yang luar biasa. IWB haturkan terima kasih matur nuwun buat sampean semuanya yang mendukung channel Iwan Benaran, dan IWB nggak nyangka ternyata MotoGP ini gila ya ternyata ya. IWB sampai heran tuh. Ternyata view-nya gede dan ini membuat IWB makin semangat. Sebenarnya kalau ngomong MotoGP, Cak, IWB memang hobi banget, seneng banget sama MotoGP. Sejak dari GP500 sampai sekarang pun IWB sangat mencintai MotoGP. Rasanya nggak bisa lepas dari MotoGP karena nggak tahu deh, rasanya tuh feel-nya tuh kayak wow, bener-bener fun dan antusias. Makanya IWB kalau sedang liput Cak ya ke Sepang atau ke Motegi Jepang itu, aduh feel-nya rasanya luar biasa. Apalagi kalau sudah tahu suara erangannya ya. Jadi, waduh, rasanya pokoknya jos gandus lah Cak. Kita nggak bisa jabarin dengan kata-kata. Kang Mas, jadi menyambung sebelumnya ya, sampai banyak sekali request ke IWB juga. Cak, IWB itu kan ada informasi terbaru tentang Viñales, betul Cak. Jadi IWB ingin share ke sampean semuanya di video ini, di video terbaru ini, bahwa sebenarnya sudah dikonfirmasi secara official Maverick Viñales menyatakan minta maaf sama Yamaha. Jadi menurut IWB ini adalah keputusan tepat. Ini adalah sebuah good decision karena bagaimanapun Viñales harus menunjukkan bahwa dia seorang rider yang memiliki rasa profesionalisme. Jadi rasa tanggung jawab. Jadi ibaratnya ya udahlah kita sudahin aja lah friksi ini supaya terrajut kembali ya, bahasanya itu bisa terkoneksi kembali, walaupun tentu ini belum tentu. Tentu ini belum tentu bosnya ya. Pokoknya walaupun ini belum tentu juga berhasil karena ternyata respon dari Yamaha juga rada anyep Cak. Jadi oke, kita akan coba bahas langsung saja. Jadi sampean harus tahu bahwa kemarin 2 hari yang lalu mungkin sebelum race Austria 2, kita akan juga bahas nanti Austria 2 seperti apa. Race-nya yang luar biasa, bikin dak-dikduk dan juga tidak menyangka ya hasilnya seperti itu. Tapi kita pelan-pelan Cak. Kita akan bahas dulu yang mengenai Viñales. Jadi Kang Mas, perseteruan Yamaha dan Viñales sepertinya kita harapkan akan selesai karena Maverick secara terbuka sudah mengumumkan rasa perminta maafnya. Jadi meminta maaf secara official ke Yamaha. Doi mengaku frustasi, Doi mengaku memang meledak ya, bahasanya tuh benar-benar kecewa dan meledak sehingga apa yang semua dilakukan oleh dia tuh tak terkontrol. Namun di garis bawain sama Viñales tidak ada sama sekali keinginan untuk merusak motor atau apapun itu ya. Jadi kita akan lihat saja videonya langsung ya, sebagai cuplikan buat sampai semuanya biar sampean puas Cak. Kita dengerin langsung apa yang dikatakan Viñales. Jadi semua rasa penasaran sampean semuanya supaya terjawab. Jadi nggak cuma ngemeng doang. Jadi kita dengerin saja sama lihat di video ini. I can imagine that yesterday was a difficult day watching your colleagues riding on the track and you watching them from outside. Mendengar. Very difficult because at the end I feel very sad. I have a warrior soul, you know, I want to be there on the track fighting in the lap. And wasn't like. Jadi ini komentator lagi, reporter menanyakan bagaimana perasaanmu melihat teman-temanmu membalap di pinggir trek, rasa seperti apa. Dia bilang sangat sedih sekali. Si Viñales mengatakan bahwa dia adalah pejuang ya, warrior soul. Ini adalah jiwa pejuang yang sangat sulit melihat temannya membalap sementara dia di pinggir lintasan. Namun Viñales tetap respect kepada Yamaha atas keputusannya. Jadi menghormati keputusan Yamaha, kata dia ya. Oke, jadi pada intinya adalah, oke, kita akan coba ulang ya di sini ya. Bisa kamu jelaskan apa yang terjadi beberapa hari terakhir, katanya dari pertanyaannya dari media ya.
well, as you know, all the situation, it's sad for me because at the end, yeah, I had a lot of frustration. Jadi katanya Viñales, seperti yang kamu tahu situasinya cukup menyedihkan buatku katanya ya. Jadi nggak panjang-panjang Cak, ini otaknya tuh kalau ngerekam susah Cak. At the end, yeah, I had a lot of frustration. Karena pada akhirnya aku memiliki frustasi yang luar biasa ya, katanya demikian. I have to say, and I want to apologize to Yamaha because at the end, Aku ingin meminta maaf pada Yamaha. Everything was about frustration. Karena semua tentang rasa frustasi. Also a lot of nerves. I ride the bike on a different way. Segala kondisi yang istilahnya membuat dia tuh apa ya, kayak nervous lah, kayak gimana ya. Kita bahasanya tuh rasa frustasi, putus asa gitu, Cak. And as I said, with a big explosion of emotion, frustration. Jadi rasa emosi luar biasa dia tumpahkan. But in any case, I wanted to damage someone and not even myself. Namun pada intinya dia tidak ingin melakukan apapun untuk membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dan aku sangat bersedih dengan segala apa yang telah terjadi dan segala apa yang saat ini sedang berlangsung. Itu intinya, Cak ya. Jadi ini adalah rasa permintaan maaf dari Viñales. Mungkin IBB akan bacakan yang lengkap ya, karena ini kan potongan. Jadi seperti ini isinya, Cak. Aku sedang melewati masa yang membuatku sangat frustasi. Semakin lama semakin parah dan aku tidak tahu bagaimana menanganinya di balapan. Aku benar-benar meledak. So aku minta maaf kepada Yamaha karena telah melakukan kesalahan pada lap terakhir. Aku tidak bermaksud membahayakan pembalap atau orang lain seperti yang dituduhkan dalam surat resmi Yamaha. Terus ditanya lagi bagaimana dengan permintaan maaf ini, apakah ada kemungkinan dari Yamaha akan menerima atau bagaimana? Apakah ada harapan dari Viñales tentang ini? Kata Viñales adalah, entahlah, aku tidak tahu. Apakah situasi dengan Yamaha bisa diperbaiki? Sekarang aku ingin tetap tenang, kata Viñales. Merenungkan segalanya dan mencoba untuk kembali lebih kuat ketika segala sesuatunya sudah siap. Jujur aku seorang pejuang ya, kata dia. Sangat sulit bagiku hanya bisa menonton GP dari sisi track. Syukurlah, support dan dukungan semuanya begitu luar biasa. Aku menerima banyak pesan bagus dalam beberapa hari terakhir dan banyak pembalap yang menghubungiku untuk mendukungku. Bahkan beberapa riders yang kurang dekat denganku pun memberikan supportnya, kata Viñales. Nah, ini adalah sebuah permintaan maaf yang resmi dari Viñales untuk Yamaha. Dan setelah itu memang ya kita berharap ya akan ada respon positif dari Yamaha, karena kan Viñales sudah meminta maaf dan ini pun dipuji oleh Valentino Rossi. Namun sejauh ini belum ada namanya respon dari Yamaha secara official. Hanya ada respon satu yang cukup singkat dari Direktur Tim Yamaha Massimo Mereghelli yang mengatakan bahwa kami menghargai permintaan maafnya, tetapi kami rasa tidak banyak yang bisa kita komentari. Itu kata Yamaha representatifnya, yaitu Direktur Tim Yamaha Massimo Mereghelli. Dan sejauh ini memang tidak ada informasi apapun selain itu dari Yamaha. Namun dari Rossi memuji dengan keputusan Viñales yang meminta maaf, dan Valentino juga mengatakan bahwa seharusnya dengan permintaan maafnya ini akan ada respon positif dari Yamaha dan bisa membalap lagi untuk Viñales. Jadi ini kata-kata Valentino Rossi lengkapnya ya, karena IWB sendiri nggak mau ngarang, Cak. Jadi kita harus quote berdasarkan benar-benar murni apa yang dikatakan pembalap biar real, Cak. Jadi nggak hanya ngarang kan, Mas. Bener orang sama sampean. Oke, jadi ini kata Valentino Rossi. Viñales bagus. Dia mengatakan yang sebenarnya, yaitu frustasi. Dan memang kondisi dan hasil yang kurang sesuai terkadang membuatmu kehilangan akal. Tetapi aku yakin dia tidak benar ingin merusak motor. Dia melakukan yang benar saat ini. Dan menurutku setelah apa yang dia katakan, seharusnya dia memiliki kesempatan untuk kembali ke balapan berikutnya, kata Valentino Rossi. Jadi ini adalah pernyataan dari Rossi setelah mendengar permintaan maaf dari Viñales. Gini, Cak, permintaan maaf itu bukan berarti dia memang melakukan. Ya, ini kita harus garis bawain biar kita clear. Tapi permintaan maaf bisa saja adalah salah satunya ya. Salah satunya adalah supaya kondusif, suasana dan kondisi bisa teredam dengan baik. Karena kita tahu bahwa saat ini kan Yamaha begitu strict dan melakukan suspended pada Viñales. Itu harus dilakukan karena untuk membuat image Viñales bagus. Karena kalau dia di silent atau diam saja, tidak ada ngomong apapun, justru akan banyak pabrikan lain yang bertanya-tanya. Dan ini juga ditakutkan akan mempengaruhi karir nanti ya, karena kan kita tahu bahwa unionity atau istilahnya kekuatan dari Japanese ini kan sangat kuat. Kita harus tahu itu. Dan juga kalau kita lihat walaupun ada Aprilia, ada pun Ducati dan sebagainya, akan lebih baik bahwa Viñales benar-benar gentle mengakui bahwa memang secara kita nggak bisa benarkan lah apa yang dilakukan oleh Viñales. Bagaimanapun kita tidak bisa benarkan kemarahan ditumpahkan dengan ya tadi action yang mungkin kurang proper ya menurut
pabrikannya. Jadi ya pabrikan kurang seneng lah Cak, bosnya kayak gitu Cak. Yang jelas Cak, dengan kondisi ini kan kita berharap akan ada namanya improvement nanti. Kita berharap lah Austria ini berhenti, tidak lagi suspended. Setelah ini kan kedepannya akan di Silverstone. Semoga saja ya Vinales akan ditarik ke Yamaha lagi, jadi nggak terus-terusan ngambek ya. Jadi ngambeknya selesai sudahlah, jangan diteruskan lah. Kan sudah minta maaf, yang penting sudah ada seperti ini, seharusnya Vinales tidak akan mengulangi, itu pastinya demikian. Kalau ngulangi kebangetan Cak, yora. Sayang banget Cak, hingga detik ini belum ada konfirmasi apapun dari Yamaha, dari respon atas permintaan maaf dari Vinales Cak. Jadi judulnya masih menang wae, jadi masih keep silent, dan kita akan tunggu apakah ada respon positif atau justru mungkin bisa saja tetap kekeh dengan pendiriannya Yamaha, di mana mereka tidak akan menggunakan Vinales sampai akhir musim. Nah, kalau ini terjadi, berarti memang akan menjadi sebuah tragedi yang sebenarnya cukup disayangkan, karena kan harapannya Cak, harapannya pada penutupan hubungan kontrak itu kan selesai dengan manis Cak. Iya toh, ora tukaran ora gegeran ngono Kang Mas. Ora kepenak rasanya, bener gak? Jadi kayak apa ya? Aduh, kok nggak enak begitu ya? Karena ini sejarah akan mencatat. Sejarah akan mencatat bagaimana sebuah hubungan antara rider dan pabrikan sampai seperti itu, dan tentu saja seperti yang terjadi pada Rossi pada saat itu, bagaimana Honda itu menahan Rossi tidak boleh ngetes M1 hingga akhir tahun. Ada tes Desember sampai Honda menahan Rossi tidak memperbolehkan tes, walaupun sebenarnya memang dalam kontrak itu adalah hak eksklusif daripada pabrikan untuk melarang. Karena bagaimanapun ketika sudah dikontrak berarti harus menghormati kontrak sampai akhir tahun, tidak boleh menggunakan atau ngetes motor lainnya. Dan ternyata Honda tetap kekeh dengan itu. Namun pada sejarahnya Rossi mencatat bahwa itu adalah sebuah tindakan yang arogan. Dan dilala sekarang ini kita katakan lebih apa ya? Lebih sangar Cak. Bosone ini lebih serem ya. Terjadi friksi dan kemudian permintaan rider sudah begitu official ya, menyatakan minta maaf. Apologize. Jadi ya kudune Kang Mas ya, kudune ku yo istilahnya wis lah, kita lupakan sah, kita lupakan wae lah. Jadi biar nanti secara manis kembali lagi, dan kita berharap Vinales tetap memiliki akses ke M1 nantinya. Artinya ya biar Vinales itu menunjukkan gitu loh kemampuannya di atas M1, sehingga menutup musim 2021 terakhir dengan Yamaha yang sudah dibelanya hampir 5 tahun lamanya ini ditutup dengan manis. Ngono wae Kang Mas. Jadi kita harapkan sekali lagi supaya ada respon positif dari Yamaha, kita tunggu saja. Dan rumornya Cak, Maverick ini sudah akan pindah ke Aprilia, karena kabarnya, infonya, rumornya Cak, kalau nggak tanggal 19 nanti ini, kalau nggak mungkin ya sore nanti. Jadi antara tanggal 16 ini sampai dengan tanggal 19 kita tunggu, kalau nggak mungkin diundur, karena ini kan masih menjadi polemik antara pabrikan Yamaha dan juga pembalapnya Vinales, dan ini tidak terjadi sebelumnya, tidak pernah diprediksi oleh Aprilia. Apakah ini akan mempengaruhi pengumuman mereka? Tapi rumornya memang yang jelas Vinales akan merapat ke Yamaha. Itu yang ke Yamaha lagi, ke Aprilia Kang Mas. Sampai ngeblank Cak bosone Cak. Jadi ngono ya, informasi buat sampean semuanya terbaru dari IWB tentang Maverick Vinales yang sudah secara official meminta maaf sama Yamaha. Kita berharap semuanya akan running well, semuanya akan rukun kembali, dan semuanya akan ditutup dengan manis, dengan tinta emas yang manis. Jadi ngono Cak ya. Oke, jadi ngono sekilas informasi buat sampean semuanya. Dan next IWB akan membahas mengenai hasil balap ya, bukan hasil balap, jalannya balapan di GP Austria 2 yang cukup mengejutkan, yang bikin dag-digdug dan sangat surprise. Karena kenapa? Marc Marquez bangkit Cak, itu yang menjadi catatan penting, dan Marc Marquez adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan ban soft belakang. Ini luar biasa, dan kita sih waktu itu memiliki pikiran bahwa Vinales akan kencang hanya 15 lap, tapi ternyata sampai hampir last lap ya, sampai lap ke 26 kalau nggak salah ya, ke 25 atau 26, Marc Marquez masih luar biasa, bahkan leading di depan Ducati dan juga Yamaha. Jadi ini akan menarik sekali kita bahas, termasuk Binder yang luar biasa juga menggunakan ban slick di tengah hujan deras. Ini gendeng tenan Cak, kita akan bahas nanti ya. Jadi ngono wae informasi buat sampean semuanya Cak. Update dari Iwan Benaran tentang Vinales yang kita harapkan akan ditutup pertengkaran ini. Jadi perseteruan ini supaya ditutup, karena menurut Rossi ini memalukan sekali. Jadi biarlah akan menjadi manis pada akhirnya. Oke, matur nuwun sekali lagi sampai sudah menonton video Iwan Benaran. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cus Gandos.